Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama yang kami hormati dan muliakan Kepala Sekolah SMP Al-Muhajirin Ibunda Eva Purnamayanti SPD beserta para wakil kepala sekolah, para dewan guru, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Serta anak-anakku semua yang berada di rumah, mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, rezeki yang halal dan barakah bagi kedua orang tuanya, sehingga dalam keadaan yang sulit seperti ini pun kita selaku hamba tidak melupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semua, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan memulai kegiatan pesantren Ramadan, pembelajaran jarak jauh secara online yang akan kita mulai di hari ini tanggal 4 Mei 2020. Mudah-mudahan anak-anakku semua yang ada di rumah bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Baik, materi yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan pagi hari ini temanya sholat dan puasa dalam kondisi wabah. Anak-anakku semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam dibangun atas 5 dasar. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 dasar. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, mengerjakan salat. Wa itaiz zakah, membayar zakat. Wal hajj, melaksanakan ibadah haji jika mampu. Wa shaumi Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini, insyaallah materi akan Bapak sampaikan berkenaan tentang ibadah sholat dan ibadah puasa dalam kondisi wabah. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama Islam itu agama yang sangat mengerti keadaan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan satu beban, satu musibah kepada kita, yakinlah kita termasuk orang-orang yang bisa melewati itu semua, karena Allah tidak memberikan satu musibah, satu beban hidup, satu ujian melebihi kemampuan seorang hamba. Oleh karenanya, maka dalam kondisi seperti ini, mari tetap kita bersama-sama semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam menggapai masa depan, semangat dalam rangka tidak melalaikan kewajiban kita sebagai pelajar, yakni menuntut ilmu. Anak-anakku semua, dalam kondisi wabah yang kita ketahui saat ini, bahwasanya kewajiban-kewajiban yang ada atau kewajiban-kewajiban harian yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak gugur, tidak hilang. Terutama dalam hal ini adalah ibadah sholat. Ibadah sholat yang kita kerjakan kepada Allah memang ada keringanan-keringanan, tapi keringanan di situ bukan keringanan untuk meninggalkan ibadah sholat. Dalam fikih kitab Safinah kita baca a'darus sholati isnani. Udzur di dalam sholat ada 2. Apa makna udzur di situ? Makna udzur di situ bukan kebolehan seseorang hamba meninggalkan ibadah sholat, tapi udzur di situ maknanya fala ya'samu, maka tidak berdosa. Man akhara sholata, orang yang meninggalkan atau mengakhirkan salat, orang yang mengakhirkan salat an waqtiha, dari waktunya. Bukan makna udzur di situ orang yang diperbolehkan untuk meninggalkan kewajiban salat, tapi maknanya la ya'samu, tidak berdosa apabila ada orang yang mengakhirkan salat dalam waktunya. Dalam hal ini adalah ada 2.
yakni an-nisyanu lupa, an-naumu tidur. Atau sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza raqada ahadukum 'anis shalah." Apabila seseorang tertidur daripada melaksanakan ibadah salat, au ghafala anha, atau dia lupa mengerjakan salat, falyusalliha idza dzakaraha, maka hendaknya dia mengerjakan salat tersebut apabila dia telah mengingat bahwa dirinya belum mengerjakan salat. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidur yang disebut sebagai udzur salat ya memiliki syarat. Syaratnya apa? Idza nama qabla dukhulil waqti, apabila dia tertidur sebelum masuk waktu salat. Jam 11 dia tertidur, bangun jam 5 sore, berarti dia telah meninggalkan waktu salat zuhur. Dalam keadaan seperti itu, fala ya'samu, dia tidak berdosa. Ya, karena ada udurnya tidur. Tapi dia punya kewajiban untuk mengqadha salat. Lalu bagaimana kalau tidurnya setelah masuk waktu salat? Kalau ini sudah menjadi satu kebiasaan dan dia meyakini bahwasanya dia bisa bangun sebelum habis waktu salat, lalu prasangkanya salah, dia bangun habis waktu salat, maka fala ya'samu, dia pun tidak berdosa, masih masuk dalam kategori udzur dalam salat. Kalau seseorang tertidur sesudah masuk waktu sholat, tapi ini bukan kebiasaannya, yang ketika bangun habis waktu sholat, maka yang seperti ini berdosa, walaupun tetap dia punya kewajiban untuk mengqadha sholatnya. Yang kedua, udzur sholat lupa menjadi udzur dalam sholat idza kana sababuhu amran mubahan, apabila perkara lupanya disebabkan oleh perkara yang mubah. Contoh, seorang ibu hobi memasak, gemar memasak, kemudian saking asyik masaknya, dia lupa bahwasanya dirinya belum mengerjakan ibadah sholat. Habis waktu baru dia ingat, maka seperti ini pun masuk dalam kategori udzur dalam meninggalkan sholat. Fala ya'samu, dia tidak berdosa. Ya, tapi idza kana sababuhu amran makruhan au muharraman, kalau sebab dia lupa ya adalah melalui perkara-perkara yang makruh atau yang diharamkan, maka fala yu'daru, maka itu tidak dianggap sebagai udzur dalam meninggalkan sholat. Maka seperti ini dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, seseorang sedang berjudi, saking asiknya berjudi, dia lupa bahwa dirinya belum mengerjakan sholat, maka perbuatan yang seperti ini tidak termasuk lupa yang disebut sebagai udzur sholat, karena sabab lupanya merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan apapun kita tidak diperkenankan untuk meninggalkan kewajiban salat. Maka kata Rasulullah SAW, "Shalli qa'iman." Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati, jika kamu tidak mampu, maka salatlah dalam keadaan duduk. Fa illam tastati fa ala jambin. Kalau kamu tidak mampu untuk duduk, maka tidur miring. Fa illam tastati, jika kamu tidak sanggup juga dalam keadaan tidur miring, fa mustalqiyan, maka dalam posisi tidur terlentang. Begitu kewajiban sholat digambarkan oleh Rasulullah SAW. Dari keadaan kuasa dia berdiri, tidak sanggup dia duduk, tidak sanggup tidur miring, tidak sanggup kemudian itu terlentang. Berarti dalam keadaan lemah dan makin lemah. Selama akal masih sehat, selama masih mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak terlepas kewajiban sholat kepada Allah. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita dalam posisi terkena wabah, maka dengan alasan apapun tetap kewajiban ibadah sholat kepada Allah harus kita tunaikan. Walaupun ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, di antaranya kita ketahui bersama Rasul mengatakan sholatul jama'ati khairun min sholatil fadhi bi sab'in wa 20 darajatan.
Sholat berjamaah melebihi sholat sendirian dengan 27 derajat. Tetapi dalam kondisi seperti ini, maka bagaimana pemerintah memberikan satu himbauan kepada masyarakatnya untuk sementara kita tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid atau lain sebagainya, dengan alasan bahwasanya perkumpulan yang terjadi sebab sholat berjamaah dikhawatirkan akan menyebarkan banyak virus yang terjadi yang ada di tengah-tengah kita. Kita pun tidak pernah tahu siapa di antara kita yang terkena virus ini. Maka untuk menjaga hal tersebut, ya, pemerintah memberikan satu himbauan kepada kita. Maka anak-anakku semua, tolong kita mengerti himbauan ini. Memahami himbauan tersebut, jangan kita benturkan ketaatan kepada agama kita dengan ketaatan kepada pemimpin. Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan satu bentuk pergambaran kepada kita dalam salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Tidak ada satu hal yang bertolak belakang, karena ketaatan kepada pemimpin berbuah ketaatan kepada Rasul. Ketaatan kepada Rasul berbuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, dalam hal ini, pada keadaan yang kita rasakan bersama saat ini, pemerintah memberikan himbauan berarti sesuatu yang harus kita taati. Selama perintah atau himbauan tersebut bukan perintah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kewajiban taat kepada makhluk kalau isinya adalah bermaksiat kepada Allah. Pemerintah memberikan himbauan untuk sementara waktu kita tidak melaksanakan ibadah sholat berjamaah di masjid karena dikhawatirkan perkumpulan kita akan menjadi wasilah menyebarnya virus tersebut di tengah-tengah masyarakat. Padahal Rasulullah menyampaikan kepada kita, firra minal madzum kama tafirra minal asad. Larilah kamu dari wabah penyakit seperti larinya kamu dari seekor singa. Artinya Allah menghendaki kita untuk berikhtiar, bukan semata-mata kita menyerahkan diri kepada Allah. Kalau Allah menentukan kita terkena penyakit tersebut, pasti terkena. Kalau tidak, ya tidak. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Allah katakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak merubah nasib suatu kaum kalau masyarakat tersebut, kaum tersebut tidak punya upaya untuk merubahnya. Dalam hal ini kita diminta untuk menjadi orang-orang yang memiliki ikhtiar, usaha agar kita terhindar dari wabah tersebut. Berbeda halnya dengan ibadah puasa. Kalau sholat, ketika akal masih bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban itu tidak terlepas dari diri seorang hamba. Beda halnya dengan ibadah puasa. Kalau ibadah puasa, ada orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Di antaranya ada asy-syaikhul haram, orang yang sudah tua renta, boleh dia tidak berpuasa. Atau wal marid alladzi la yurja bara'uhu, orang sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya, boleh dia tidak berpuasa. Atau juga yukhafu minhu al-halak atau ta'akhur syifa, orang boleh tidak berpuasa karena kekhawatiran atas dirinya. Wah, kalau saya puasa nanti saya bisa mati. Ya. Atau ta'akhur syifa, atau kalau saya berpuasa maka kesembuhan saya akan terhambat. Ya, au ziyaratul marid, atau kalau saya berpuasa maka sakit saya akan bertambah. Dalam kondisi demikian orang boleh tidak berpuasa. Atau ibu yang sedang menyusui, khawatir akan anaknya atau dirinya, boleh tidak berpuasa.
Begitulah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bahwa Islam ini agama yang yusrun, agama yang sangat amat mudah dan sangat memahami kondisi hamba-hambanya. Ada kondisi-kondisi di mana kita boleh tidak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan alasan apapun, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh berkurang. Apalagi wabah yang kita rasakan pada saat ini, maka harus dipahami betul-betul kapan dan kondisi apa boleh kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh tadi ibadah puasa, atau dalam kondisi yang bagaimana seseorang bisa melakukan ibadah sholat, entah dia berdiri, entah duduk, atau berbaring dan lain sebagainya. Yang pasti yang perlu kita pahami adalah bahwa seorang mukmin, seorang muslim tidak boleh meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah materi pesantren Ramadan pembelajaran jarak jauh secara online SMP Al-Muhajirin Bekasi. Mudah-mudahan anak-anakku yang ada di rumah mampu memahami dan bisa mengambil faidah dari ilmu yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.